Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear berganda data cross section dengan menggunakan R Commander. Ya, kita ambil contoh saja, misalkan kita ambil datanya dulu. Oke, kita ambil datanya untuk data regresi ya. Nah, misalkan kita tertarik melihat hubungan antara ini kemiskinan itu akan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia yang didekati dengan IPM dari suatu daerah ya. Misalkan ini 34 provinsi di Indonesia tahun 2021. Nah, kita bisa lakukan analisisnya, tinggal statistik, kita pilih nanti analisis fit model, kemudian linear regression. Nah, kita pilih variabelnya di sini, misalkan kita kasih nama model regresi ya, model regresi. Nah, itu data responnya berarti kemiskinan ya tahun 2021 akan dipengaruhi oleh Gini rasio, ketimpangan dan IPM. Ya, kita tinggal apply saja. Nah, di sini sudah dikeluarkan langsung outputnya semuanya. Nah, ini secara uji simultan ini bisa kita lihat dia signifikan ya. Nah, berarti secara bersama-sama si Gini dan IPM itu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berapa besar mampu terjelaskan oleh koefisien determinasi R square-nya? Sebesar 60,3%. Sisanya 39,7 oleh variabel lain di luar model. Apakah Gini berpengaruh kemiskinan? Jawabannya iya, karena probabilitasnya di bawah 0,05. Bagaimana pengaruhnya? Tanda koefisiennya positif, berarti peningkatan ketimpangan akan meningkatkan kemiskinan. IPM bagaimana? Dia juga signifikan dan koefisiennya negatif, artinya peningkatan dari IPM akan menurunkan tingkat persentase kemiskinan. Nah, untuk uji-uji asumsinya bisa kita lihat di sini di model, kemudian numerical diagnosis. Secara ini uji multi-call VIF-nya. Kalau kita lihat di sini dia ternyata VIF-nya itu kurang dari 10, berarti dia bebas dari multi-call. Kemudian dari sisi misalkan Durbin Watson untuk uji autokorelasi ya, kalau datanya berupa data data time series. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi DW-nya itu ya di sekitaran 1,7 sampai 2,3 ya, artinya 1,8 artinya bebas autocall kalau ini data time series. P-value-nya juga di atas 0,05 artinya bebas dari autocall. Kemudian uji hetero, tinggal klik saja di sini hetero Bose-Pagan. Nah, kita lihat dari oke kan saja. Nah, kita lihat dari nilai probabilitasnya saja dia di atas 0,05 artinya bebas dari hetero ya. Kemudian ada lagi yang mau kita uji, misalkan uji linearitas ya, linearitas apakah modelnya linear ya. Kalau kita lihat modelnya di sini untuk pangkat 2 dan pangkat 3, kalau kita lihat dia di sini dia nilainya tidak signifikan, jadi dia H0-nya linear, H1-nya tidak linear, berarti do not reject H0 sehingga modelnya fit ya, bentuknya linear hubungannya. Kemudian kalau dari grafik kita bisa lihat di sini grafik Kiki plot ya. Kemudian ini grafik residual quantile comparison plot dari ininya. Nah, kalau kita lihat dari polanya ya cenderung normal ya, berada di sekitaran garis Y sama dengan X, tapi di sini ada data yang dianggap sedikit outlier ya, yaitu data Jogja dan Aceh gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini beberapa grafik ya. Grafik untuk mengecek di sini, bisa ngecek ini basic diagnostic plot ya. Nah, ini bisa cek data normalitasnya. Ini normalitasnya di sekitaran sini yang tadi itu. Kemudian data untuk residual lawan leverage ini untuk juga salah satu mengecek apakah ada data outlier. Kemudian residual lawan fit ini biasanya untuk uji homokedastis ya. Kalau dia bersifat acak dia bebas dari heterokedastis gitu. Kemudian yang bisa dicek lagi adalah dari sini ya grafiknya. Jadi kita bisa cek grafik dari si model. Nah, ini bisa kita tambahkan add variable plot ya, mau variabel mana saja. Kemudian influence plot. Nah, influence plot ini kalau kita lihat ya. Nah, di gambarnya, nah ini bisa kita lihat variabel individu-individu yang kemungkinan berpengaruh ya terhadap pemodelan, yaitu Aceh, Jogja dan Papua ya. Kemungkinan memang kemiskinan di tempat ini cukup lumayan ya, terutama Jogja ini agak anomali dengan IPM yang tinggi,
kemiskinannya juga cukup lumayan ya, apalagi di Papua ya lumayan gitu. Nah demikian untuk penggunaan regresi linear berganda dengan menggunakan R Commander. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.